Bung Nasir Jamil. Jadi sebenarnya orang banyak menggugat mengapa tidak ada pernyataan dari Presiden Jokowi satu patah kata pun berkaitan dengan aksi yang dilakukan oleh Pak Muldoko. Tapi sebenarnya Jokowi sudah menyampaikan sikapnya dan itu seperti dikutip oleh Pak Mahfud MD bahwa Presiden Jokowi happy saja. Nah, itu jadi situasinya seperti itu. Sekarang kita beralih ke Bung Akbar Faisal. Bung Akbar Faisal, ini Anda, saya perlu tanya Anda atau Anda jawab sendiri karena Anda biasanya juga tanya-nanya orang. Saya dengar Bung Akbar tadi cerita sudah dibikin padepokan di kaki Gunung Halimun. Saya nggak tahu Bokar apakah mau jadi pandito gitu. Dia sebagai all politician atau all journalist fade away gitu. Tapi dia tidak never die. Silakan Bung Akbar Faisal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, Ersu, sahabat-sahabat lama, Om Beni dan NG, serta teman-teman yang di seluruh dunia malah ya, karena ini ternyata dari New York. Apakah saya didengarkan? Ya, jelas Pak. Oke. Tentu saja saya selalu bergembira dan bersenang hati apabila niat-niat seperti ini, diskusi-diskusi seperti ini terus-menerus dilakukan oleh teman-teman. Dan ternyata teman-teman di luar negeri itu sama sekali tidak boleh dikatakan tidak peduli dengan apa yang terjadi di negerinya. Dan itu menurut saya kita maju selangkah lagi di dalam penguatan civil society, setidaknya pada di mana kita berada bernama Indonesia. Saya mohon maaf karena tidak terlalu bagus di jaringan di sini. Saya berada di sebuah tempat padepokan kecil saya bikin bersama dengan teman-teman. Makanya tadi saya tidak bisa terlalu mendengarkan apa yang disampaikan sahabat saya Beni Harman dan NG, tapi pada bagian-bagian awal Om Beni menyampaikan beberapa hal termasuk kegalauan kenapa bisa tiba-tiba seperti ini, tentu saja saya pahami. Juga tadi NG di bagian akhir membacakan ayat, wah saya harus hati-hati kalau sudah NG mengeluarkan ayat gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya harus menjawab tadi yang mengatakan Hersu tadi mengatakan saya pernah di sini, saya pernah di sini. Oh iya, saya pernah di Demokrat. Sejujurnya awal mula saya berpolitik pada skala tertentu kecil pada saat itu di Demokrat. Jadi waktu itu dibentuk Partai Demokrat. Nama saya memang tidak masuk dalam satu dari 99 pendiri Partai Demokrat. Tetapi bagaimana proses-proses awalnya sangat saya pahami. Jadi saya tahu siapa orang di situ, siapa yang telah pergi, siapa yang baru datang, siapa orang di situ yang terus-menerus berkomitmen melakukan penguatan-penguatan demokrasi, siapa orang di situ yang sebenarnya sedang sedang menikmati kekuasaan, siapa orang di situ yang memang sejak awal troublemaker dan segala macam. Insya Allah saya tahu betul tentang itu. Kemudian saya pindah ke Hanura karena ada banyak faktor ya. Saya tidak perlu menjelaskan tentang diri saya di sini dan sekarang saya di Nasdem. Apakah saya menyesal berpindah-pindah? Tidak sama sekali. Saya ulangi lagi, apakah saya tidak takut disebut kutu loncat karena berpindah-pindah partai? Sama sekali tidak. Kenapa? Karena orang tidak cukup memahami sebenarnya apa yang terjadi dengan partai politik kita. Dan inilah kemudian saya merasa bahwa saya perlu terlibat dalam diskusi yang teman-teman Forum Tanah Air lakukan. Tadi Om Beni mengatakan bahwa agak kaget sebenarnya bagaimana tiba-tiba Partai Demokrat diperlakukan seperti ini. Pak Beni, sejujurnya bukan cuma Anda yang kaget, kami-kami juga yang di luar. Hari ini saya berlaku bukan sebagai orang politik ya, bukan sebagai orang dari parpol, tapi saya adalah orang yang sedang terus-menerus mengamati bagaimana perilaku kekuasaan, perilaku orang-orang politik ya, melalui lembaga saya bernama Nagara Institute.
Karena sejujurnya juga kita tidak terlalu cukup memahami apa yang terjadi, kemudian tiba-tiba ada keributan yang luar biasa. Dan kemudian Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres 2020 AHY tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa partai sedang diobok-obok oleh seorang yang merupakan bagian inti dari kekuasaan di istana bernama Pak Muldoko. Maka kemudian saya harus melihatnya dari dua sisi. Yang pertama adalah mudah-mudahan saja saya menjawab pertanyaan dan inti dari diskusi ini. Yang pertama adalah dengan seluruh pemahaman saya tentang konstitusi yang menyangkut dengan partai politik dan atau pengelolaannya, saya jujur kaget dan belum menemukan sebuah pintu untuk memahami apa sebenarnya yang terjadi sehingga kemudian perlu dilakukan sebuah langkah bernama Kongres luar biasa ini. Karena tidak ada riak-riak tiba-tiba, meskipun orang internalnya boleh mengatakan bahwa ini sudah disiapin sejak pada bulan Desember. Tetapi kan kita orang luar ini yang tidak memahami, kok tiba-tiba ada seperti ini. Yang saya dapat informasi bahwa sebenarnya ini sudah dirancang cukup lama. Kenapa kemudian tiba-tiba dipercepat KLB-nya? Karena ternyata ini sudah tercium dan kemudian sudah langkah-langkah perlawanan sudah dilakukan oleh Pak Beni dan kawan-kawan. So, saya ingin mengatakannya bahwa kita juga kaget sebenarnya. Saya kembali pada yang tadi, saya tidak cukup melihat sesuatu alasan untuk memberikan permakluman tentang tiba-tiba ada yang namanya KLB, ya. Tidak ada riak yang sangat keras seperti biasanya ketika proses-proses pembelahan atau konflik internal partai. Kita tidak mendengar apa-apa, ya. AHY masih begitu gagah mengendalikan situasi, tetapi kemudian tiba-tiba ada seperti ini. Maka kemudian saya masuk pada varian kedua atau faktor kedua dari situasi ini adalah kalau begitu keadaannya, maka kemudian ada sesuatu yang terjadi di dalam. Saya sih berharap ada narasumber di sini yang bisa menjelaskan itu. Kenapa ada apa? Kita tentu saja membaca itu dan mendengarkan itu ada eksklusivisme yang dibangun oleh AHY, kemudian ada pelanggaran bahkan sejak dari Kongres itu ada perubahan anggaran dasar di luar dari forum Kongres dan segala macam. Itu dari sisi KLB-nya. Dari sisi yang lainnya, saya ingin melihatnya dan saya mendengarkan banyak informasi bahwa kalau memang ternyata sampai perlawanannya sekeras ini, maka secara keseluruhan bisa disimpulkan ada memang problem yang tersimpan di bawah tikar di internalnya Partai Demokrat sebelumnya, dalam hal ini Kongres 2020. Meskipun tidak diakui, tetapi kemudian muncul itu ke publik. So, pada fase pertama pembicaraan saya ini, saya mengatakan bahwa kalau melihat situasinya memang internal. Ya, memang internal. Menjadi istimewa kasus ini karena ada tokoh sentral yang dilibatkan atau bahkan melibatkan diri bernama Pak Muldoko. Dan salah satu kritik dari diskusi tadi ini mengatakan tidak ada informasi dari istana menyangkut ini. Tidak ada suara dari istana. Meskipun sebenarnya Pak Sekretaris Negara Pak Pratik sudah mengatakan kami tidak campur tangan untuk itu dan tidak perlu kami balas surat dari AHY gitu ya. Jawaban yang taktis menurut saya, tetapi juga tidak bisa kita halangi ketika kemudian orang berpikir bahwa tidak sesederhana itu masalahnya. Ya. Apa mungkin misalnya Pak Muldoko bertindak tanpa ada, mungkin bukan izin, mungkin bukan permakluman, tapi setidaknya informasi ini sudah beredar di lingkaran istana sendiri. Dan karena ini menyangkut dengan partai politik dan bagian dari kekuatan bangsa kita, maka suara-suara itu banyak mengatakan bahwa istana bersikap. Nah, sudah ada suara yang keluar mengatakan Pak Muldoko harus mundur, Pak Muldoko harus dipecat, Pak Muldoko harus mengundurkan diri. Bahkan itu datang dari partai-partai koalisi pemerintah. Nasdem misalnya, itu bahkan sudah meminta agar kemudian Presiden memberhentikan dan atau meminta Pak Muldoko mundur dari kabinet. Informasi hari ini
yang beredar itu adalah Pak Muldoko katanya akan mundur dan sudah ada 4 orang calon penggantinya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ini memang hal yang perlu kita bicarakan. Ini memang hal yang harus kita diskusikan karena ini menyangkut dengan kehidupan politik kita. Apakah kemudian realistis? Apakah layak? Apakah cukup fair kita langsung membawanya pada salah satu isu yang diusung oleh diskusi kita ini adalah menuju pada parpol tunggal, satu parpol. Saya harus mengatakan mungkin terlalu jauh ya, mungkin terlalu jauh. Tetapi bahwa kemudian itu perlu dibicarakan, oh iya saya setuju. Dan saya yakin kalau memang ternyata itu memang tujuannya, maka saya ingin mengatakan bahwa itulah mungkin puncak dari keriuhan politik nantinya. Apalagi kan ini sudah presiden tinggal ya efektif barangkali tinggal 2,5 tahun ya, 2,5 tahun untuk mengakhiri pemerintahan. Dan kalau menurut saya memang kita harus mendiskusikan ini, tapi apakah kemudian logik bahwa kita hubungkan antara apa yang terjadi di Demokrat hari ini, apakah itu disebut pengambil alihan, pembegalan, kudeta, dengan rencana atau isu atau logika politik beberapa pihak yang mengatakan ini adalah jalan menuju pada parpol tunggal, mungkin terlalu jauh. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa memang harus kita memikirkannya. Dan saya yakin tidak cukup alasan bagi siapapun untuk memberikan permakluman menyangkut ini. Kira-kira itu yang sebagai pembuka dari saya. Dan saya tidak tahu apakah kemudian saya menjawab pertanyaan dari forum ini. Tetapi Pak Beni, saya ingin mengatakan bahwa alangkah baiknya barangkali juga selain mengkritisi apa yang dilakukan oleh beberapa orang atau satu bagian dari organ istana, juga barangkali ada baiknya juga untuk memikirkan atau memperbaiki. Saya yakin Om Beni orang yang sangat tepat untuk itu. Bagaimana caranya partai politik kita itu dikelola dengan baik gitu ya, dikelola dengan elegan. Karena Anda atau siapapun saya rasa bisa melihat bahwa secara internal ada masalah di Partai Demokrat yang dimana yang kita kenal dengan oligarki Pak SBY, dan kemudian itu ada turunannya bernama dynasty. Bagaimana kemudian orang-orang seperti Beni Harman, orang yang saya tahu betul tangguh dan komitmennya terhadap demokrasi, kemudian tiba-tiba harus hanya menjadi ketua misalnya atau apalah jabatannya Om Beni misalnya. Tetapi kemudian ada anak muda yang harus saya akui juga cerdas bernama AHY tiba-tiba mengambil posisi sebagai ketua umum ya. Dan menurut saya seharusnya Pak SBY memikirkan bahwa meritokrasi itu harusnya kita juga anut mulai dari sekarang. Sedikit agak textbook bahwa memang kan kita di Indonesia, khususnya di negara-negara dunia ketiga termasuk kita, memang ada 5 problem partai politik kita ya, yang ternyata sampai hari ini saya melihatnya harus saya akui, saya juga orang parpol, saya harus mengakui bahwa tidak cukup upaya dari partai politik untuk mengatasi itu. Apa itu? Pertama adalah rekrutmen. Rekrutmen ini karena kita menganut sistem elektoral, maka siapa saja masuk. Kita sering dulu di masa-masa lalu dan mungkin hari ini kita mendengar ada partai politik mirip bos kota, mulai dari kiai, orang berdasi, kemudian pekerja biasa sampai copet ada di dalam bus itu. Karena gimana itu semakin banyak orang yang dibutuhkan untuk memenangkan pertarungan itu karena ya kita mengenal sistem elektoral. Yang kedua adalah kaderisasi. Kita tidak punya kaderisasi yang cukup, ya. Ada beberapa partai yang mulai membentuk yang namanya sekolah kaderisasi. Tapi apakah itu cukup? Masih jauh dari cukup,
Masih jauh dari cukup. Belum lagi problem yang muncul dari situ. Misalnya adalah orang-orang yang sudah dikader melalui sekolah-sekolah formal di partai itu. Itu ternyata tidak mendapatkan porsi apa-apa ketika sudah mulai bagi-bagi kekuasaan gitu ya, yang berhubungan dengan publik. Yang ketiga adalah pengelolaan partai politik. Pengelolaan partai politik itu dikelola seperti perusahaan, ya. Karena contoh di partai A misalnya, saya terpilih menjadi ketua umum. Kenapa sampai saya terpilih jadi ketua umum? Karena saya memenangkan pertarungan dan karena saya membeli suara. Udahlah, kita tak usah pura-pura lah. Kemenangan-kemenangan terutama di partai-partai beberapa partai lama itu karena ada transaksi di situ. Maka kemudian ketika saya terpilih menjadi ketua umum, maka saya seenaknya, bahkan supir saya, bahkan pembawa tas saya, bahkan orang yang nggak ngerti kita latar belakang politiknya, DNA politiknya dari mana tiba-tiba menjadi pengurus. Masih mending kalau wakil sekjen. Kalau tiba-tiba ketua atau menjadi koordinator apa gitu. Nah, yang keempat adalah pengelolaan keuangan partai. Bagaimana yang namanya bendahara itu diposisikan sebagai kasir. Kenapa begitu? Karena semua uangnya dari ketua umum atau orang-orang yang berada di sekitarnya yang notabene menjadi pemodalnya. Jadi partai politik hari ini itu dikelola, tentu saja tidak semuanya karena saya tidak menemukan bukti bahwa semuanya, tapi banyak partai itu partai politik dikelola oligarki antara oligarki politik, kekuatan politik dan oligarki ekonomi. Para pemodalnya berkumpul di situ. Oligarki ekonomi itu kenapa ada di situ? Ya karena kepentingan-kepentingannya yang mau dijaga melalui kekuatan partai politik itu. Yang kelima, nah dampak dari empat semuanya ini maka kemudian itu lari atau tiba pada dampak yang paling parah. Apa itu? Distribusi kader pada jabatan-jabatan publik. Masih mending kalau distribusi kadernya partai itu. Kalau ternyata bukan kader dan itu banyak pada pilkada, bagaimana kader itu dibikin menderita? Dia sudah mengembangkan partai dan kemudian ternyata mengusung kader orang lain atau bukan kader partai tetapi membayar mahar. Saya cukup punya bukti untuk ini, tapi saya tidak ingin terlalu detail di sini. Maka kemudian saya ingin mengatakan bahwa kalau teman-teman di partai politik itu tidak segera mengelola atau mundur selangkah untuk memahami dan menyadari dan melakukan langkah-langkah yang signifikan untuk mengelola partai-partai menjadi baik dan tidak kemudian menyerahkan diri pada oligarki atau dinasti, maka kita akan terus-menerus mendiskusikan ini. Besok atau lusa kita akan terus mendiskusinya. Tahun depan kita akan mendiskusikannya. Dan itu terus yang akan terjadi. So, menurut saya kembali pada apa yang terjadi di Partai Demokrat, saya ingin menguncinya bahwa pada sisi KLB-nya saya belum cukup menemukan pintu permakluman untuk memahami apa yang terjadi dan kemudian kenapa mereka harus melakukan itu. Pada sisi Partai Demokrat, saya ingin mengatakannya bahwa Partai Demokrat, maksud saya Kongres 2020 adalah memang ada banyak yang harus dilakukan di sini. Sebab kalau tidak, maka kemudian mungkin saja katakanlah misalnya nanti ketika masuk ke pengadilan mereka memenangkan pertarungan dan mengembalikan kekuasaan itu kepada tangan AHY yang merupakan hasil dari Kongres 2020. Tapi kemudian apakah itu bisa menjamin bahwa tidak akan lagi ada riak dengan formulasi atau pola kekuasaan yang dibangun di internal di elit di Partai Demokrat seperti yang kita tahu? Menurut saya itu bukan jaminan. Terus yang kedua adalah apakah istana terlibat di sini? Kira-kira begitu kesimpulan yang ingin didengarkan oleh banyak orang. Saya belum punya informasi atau pendapat menyangkut itu. Meskipun tentu saja sebagai orang politik saya memahami bahwa masa sih untuk gerakan atau tindakan sebesar ini tidak ada informasi yang berseliweran di orang di sekitarnya. Jarak antara ruangannya Pak Muldoko dengan ruangannya Presiden itu mungkin dekat ya. Tetapi kan bisa saja Presiden mengatakan itu urusannya Muldoko, maka selesai semuanya. Apalagi kalau kemudian ternyata Pak Muldoko mundur atau diberhentikan oleh Presiden, maka sebagian pendapat mengatakan ini atas persetujuan Presiden, maka itu akan gugur adanya. Tetapi kemudian apakah ruang atau pola atau pengambil alihan atau tata cara menyelesaikan konflik di internal ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini? Menurut saya itu tergantung pada bagaimana kedewasaan berpikir orang-orang yang ada di dalamnya. Maka lebih baik menghindari sebenarnya dengan mengembalikan marwah partai bagaimana harus dikelola. Yang terakhir adalah
apakah ini jalan menuju pengelolaan satu partai yang kita khawatirkan? Saya bisa saja kita hubung-hubungkan, tetapi saya tidak terlalu melihat sebuah alasan yang cukup untuk kita berikan permakluman. Sebab saya yakin orang-orang akan melawan. Salah satunya adalah saya. Kira-kira begitu Pak Hersu yang bisa saya sampaikan dulu? Ya, terima kasih. Akhirnya Bung Akbar Faisal kembali seperti yang biasa kita kenal, lugas gitu. Walaupun tadi mencoba berputar dulu untuk mencari pintu masuk bicara tentang internal demokratnya, menarik ini. Ya, saya gini bro, saya kan harus menjaga perasaannya Om Benny, nanti dia marah sama saya gitu. Iya, iya. Makanya saya tadi mengamati dengan berdebar, mengapa berputar? Oke, tapi anyway itu Akbar Faisal yang saya kenal tadi bahasa pada menit-menit terakhir yang Anda sebutkan itu.